Kurang tahu ya kalau soal pertemuannya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Fadila. Saya dari PJ Jakarta dengan nomor NIM 053921119 ya. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah struktur data ya. Oke, pertama-tama kita lihat dulu untuk dari si tugas 3 ya. Nah, ini kita lihat dulu untuk dari soalnya ya. Di sini mampu mengimplementasikan konsep abstraksi dan atau inference ya, mampu memberikan konsep enkapsulasi, polimerase, eksperimen, dan teori operasi file. Oh, enggak bisa. Bentar ya. Kita struktur data. Nah, bentar ya, guys. Oke, ya ini ya tadi kita salah ya untuk soalnya. Ya, gak apa-apa. Kita coba ini yang untuk tugas tiganya. Ini yang struktur data. Ya, di sini buatlah program pencarian menggunakan algoritma dalam bahasa Java. Ya, gunakan graf dengan node dengan 8 node yang mewakili A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 sampai A8. Tentukan sendiri nilai node ya. Terus di sini lakukan pencarian angka-angka n pada graf tersebut dengan DFS. Terus jelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambarkan dengan izin prosesnya ya. Terus yang nomor 2, buat program menggunakan algoritma First Search ya BFS dalam bahasa Java. Ya, gunakan graf dengan 8 node yang mewakili A1, A2, A3, A4, A5, A6, dan seterusnya. Ya, lakukan pencarian angka N pada graf tersebut dengan BFS ya. Oke, teman-teman ya, kita langsung aja masuk ke VS Code-nya. Kita pertama-tama untuk DFS dulu ya. Berarti kita running dulu untuk yang DFS-nya ya. Yang ini berarti. Oke, kita running. Di sini aku kodenya udah bikin ya. Kita jelasin dulu untuk kodenya ya. Sebelum kita ngeran, kita jelasin dulu untuk dari kodenya. Di sini aku bikin kelas DFS ya, DFS graphs ya. Di sini ada struktur untuk menyimpan grafnya menggunakan agency list ya. Di sini udah ada privat, map, string, list, string, adjust ya. Terus di sini juga udah ada map untuk menyimpan nilai numerik setiap node ya. Di sini ada privat, map, strings, integer, node values ya. Terus di sini juga udah ada public DFS graph. Di sini udah ada n sama dengan new hash hub. Di sini ada node values sama dengan new hash hub ya. Terus di sini juga udah ada nambah node dan nilainya. Public point at node, di sini string node integer value ya. Di sini age adjust put if absent ya, kakak kayak gitu. Nah, terus ini untuk menambah edge-nya atau hubungannya. Nah, sini kan disuruh ya. Di sini bentar. Ya, di sini kan, nah ini lakukan jelaskan oke. Ya, di sini tuliskan adalah hubungan antar node. Ini kan disuruh apa? Nilai hubungan kan, adalah hubungan antar node. Ya, ini antara hubungan nilai node. Nah, ini untuk yang tentukan nilainya ya. Ini untuk nilainya seperti ini. Ya, kayak gini yang di atas. Ya, terus ini menambah edge hubungannya. Nah, ini untuk menambah sesuai yang nomor 1 untuk menambah edge hubungan. Ya, kurang lebih kayak gini. Terus yang ini untuk implementasinya DFS ya. Kayak gini kurang lebih. Ya, kita bikin public boolean akan DFS. Ya, string start node integer target value ya. Set string terus kita mengunjungi new hashtag. Jadi kita bikin new hashtag lagi. Ya, kita return lagi. Ya, tegang kita sistem out dulu deh. Ya, kita sistem out dulu. Nanti bakal muncul proses pencarian target. Terus nanti returnnya langsung bakal muncul dari kodenya. Ya, kayak gitu. Nah, ini opsi yang pelipat boolean DPS recursive string current node integer target value. Set string mengunjungi tandai node saat ini sebagai sudah dikunjungi. Misalnya saya current node. Ya, jadi dia menandai node saat ini sebagai sudah dikunjungi. Ya, kayak gitu. Ya, terus ini juga cek apakah saat ini adalah target. Nah, di sini kita cek dulu gak untuk dari targetnya, di target yang nanti kita mau cari. Ya, kayak gitu. Kurang lebih kayak gini. Terus ini juga ada kodenya. Jadi dia ada kode-kodenya. Jika current value sama dengan target value, maka dia bakal muncul angka persen ditemukan di node yang kayak gitu. Ya, terus yang juga ada kunjungi tetangga secara rekursif. Ya, di sini ada for string make board adjust get or deport current node collection empty list ya. Jika mengunjungi ini
Maka ini if DPS represent required ini target value presented dan return true. Ya oke ya, setelah mengunci semua tetangga, setelah kita tadi kode untuk yang kode nomor yang di atas, ya kita langsung mengunjungi semua tetangga dan tidak dibuat kembali backtrack. Ya kurang lebih kayak gini, ya selesai dari node persen kembali ke backtrack. Jadi kita kembali lagi ke kode yang pertama tadi. Ya kayak gitu. Ini untuk kode-kode DPS strike-nya. Jadi kalau misalkan kita cari dia misalkan nih kita cari yang nilai satu misalkan ya. Nah, di sini di kodenya. Nah, ini untuk dari rumusnya ya, Kak. Intinya itu kayak rumusnya gitu. Ya, di bagian sini ya kayak terus didefinisikan node dan nilainya, terus definisikan hubungannya. Nah, ini untuk dari hubungannya. Ini soal hubungannya antara yang A1, A2 gitu. Ya, ini juga sama ada hubungannya A2, A4 gitu, A3 sampai A6, A5 sama A7. Ya, ini untuk pencarian DFS. Nah, ini kan pencarian DFS. Nah, ini kan integer target. Kita cari targetnya itu yang nilainya itu 5. Ya, misalkan kita cari target A5 string start di A1. Jadi kita mulainya di A1. Oke, kita coba run. Ya, untuk yang DFS-nya. Ya, kayak gitu. Nah, angka 5 ditemukan di node A5. Nah, kan nih, ya. Jadi angka 5 ini nilai angka 5 dia bakal muncul di node 5. Ya, kayak gitu. Nah, ini ya node A5 sama dengan value-nya 5. Ya, kayak gitu. Misalkan contoh kita pakai interget target di node 7. Ya, kayak gitu. Kita running misalkan angka 5 ditemukan di node A7. Berarti angka ini ditemukan di node 7. Ya, kayak gitu tuh. Ini destination A7. Ya, dia A7. Ya, value-nya dia 7. Ya, kayak gitu, teman-teman. Oke, guys. Ya, jadi kurang lebih kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi ke yang nomor 2 ya. Nomor 2 itu, ini udah nomor 2. Jadi dia, nah ini ya, nomor 2 itu dia program pencarian menggunakan algoritma Branch Explore Search ya, atau BFS. Oke, gunakan graf dengan node 8 yang mewakili A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, sampai A8. Ya, tentukan sendiri nilai hubungan antar node. Jadi kita tentukan untuk value-value-nya di setiap node-nya. Ya, kayak gitu lakukan pencarian angka M pada graf tersebut dengan BFS. Oke, kita coba run, teman-teman ya. Ya, kita coba run. Ya, kayak gitu. BFS ya. BFS berarti ya BFS. Ya, kayak gini. Jadi apa? Apa-apa? Cara yang di BFS ya nih. Tapi bentar ya, kita coba dulu aja. Nah, ya, nih kita coba tadi. Nah, kayak gini. Nah, ini untuk dari nilainya, nilainya asal bentar ya. Ini kok nilainya? Oh, ini nilainya. Oh, ini nilainya kosong ya. Oke, benar ya. Oke, kita lanjut ya. Angka 5 ditemukan di node A5. Ya, oke. Ini karena kan BFS-nya aku bikin di sini. Ya, kayak gini. Nah, ini targetnya kan 5. Ya, ini kan tadi targetnya aku 7 kan. Ini targetnya 5. Berarti kita coba cek. Ya, kita coba cek. Bentar-bentar ya. Ini BFS ya. Bentar-bentar. Bentar ya. Ini BFS-nya kurang lebih kayak gini. Ya, ini BFS. Oke, kita jelasin ya untuk strukturnya ya. Ini untuk simpan graf. Menggunakan agensi list, prepare, map, string, trace, string, adjust. Kita bikin map untuk menyimpan nilai numerik setiap node ya. Ini kan prepare map, string, integer, node value. Ya, public, BFS, graph. Ini ada adjust new hash tip, node value-nya new hash itu map. Ya, terus di sini juga ada public point, add node, string, node, integer, value, edge, put, if, absent, node, new, linked list. Kita bikin kayak gini. Ya, terus kita implementasikan juga untuk BFS-nya interaktif menggunakan ini. Public boolean BFS string start node. Jadi kita mulai node-nya. Kita jar target value ini untuk target value-nya yang ada di bawah. Nah, yang ini targetnya. Ya, jadi target value ini kan yang 5 itu value-nya, ini yang targetnya gitu. Ya, kayak gitu. Kita lanjut lagi. Kita mulai dari node awal. Kita kunjungi start node. Jadi kita kunjungin start node-nya. Terus kita tambahin untuk yang ini. Ini bacanya apa ya? Ya, pokoknya ini dah. Ya, ini bacanya ini. Kita mulai ke start node lagi. Kita ke sistem output ini. Kita
proses pencarian BFS. Jadi dia bakal muncul nanti kalau misalkan guys kita udah kasih targetnya, dia bakal muncul proses pencarian BFS. Ya kayak gitu. Nah ini untuk dari codingan itu bisa dibilang rumusnya ya. Jadi ketika apa yang key ini dia kosong, maka dia bakal muncul ambil node terdepan. Jadi dia bakal apa bakal muncul yang node ketiga. Ya kayak gitu. Terus cek apakah node saat ini adalah target. Terus dicek juga apakah node ini adalah target. Kita tulis di sini jika if current value, jika value-nya ini sama dengan target value, maka angka ini bakalan muncul di target value. Ya kan terus kita return lagi ke true. Ya kayak gitu. Kita lanjut lagi teman-teman ya. Kita ketambahkan semua tetangga yang belum dikunjungi oleh ini. Kita tambahkan lagi untuk yang apa? Tangga yang belum dikunjungi sama ini key-nya ini. Ya kayak gitu. Setelah itu kita ke sistem print format angka tidak ditemukan target value return false. Berarti kalau misalnya angkanya tidak ditemukan, berarti dia returnnya itu false ya. Kalau lebih kayak gitu, kita lanjut lagi. Ya public static void main string arts bps graph new bps graph. Kita bikin baru lagi. Jadi kita setelah ini kita bikin baru lagi. Ini kita definisiin ya. Kita definisiin dulu untuk dari value dari setiap node-nya. Ini kan node A1 dia value-nya tuh berapa? Dia kan A1 dia value-nya 1, node A4 dia value-nya 4, dia node A7 dia value-nya 7. Ya, terus ini juga sama, A2 value-nya 7, node-nya A5, ini A8. Ya, kita definisikan hubungan edge, kita definisi juga untuk hubungan setiap edge-nya. Kayak gitu. Ya, nah setelah itu kita coba pencarian, kita coba cari angkanya ya. Misalkan contoh kita, mana? Oh udah dihapus ya. Oh, bentar, bentar. Ya contoh kita cari angka 2. Ya ini angka 2 ada di node berapa? Kita coba run. Ya kita coba run angka 2. Nah angka 2 ditemukan di node A2. Ya kan sesuai kan? Ini node A2 dia value-nya berapa? Dia value-nya A2 itu value-nya 2, ya kan? Angka 2, jadi value 2 ditemukan di node 2. Jadi sesuai, ya. Sesuai sama yang apa kita definisikan, ya kayak gitu. Kita kasih contoh lagi, ya. Contohnya misalkan node 3, ya, node 3 dia tuh buat apa kita cari ya di sini. Dia node value angka 3 itu dia ada di node berapa? Kita cari di sini. Oke, angka 3 ditemukan di node A3. Apakah sesuai? Ya, kita coba cek. Ya, dan dia bagaimana guys? Ya, A3-nya. Nah, ini nih. Ya, A3 value-nya dia 3. Ya, kayak gitu. Jadi udah ya, sesuai ya. Jadi ini untuk penjelasan ya, penjelasan dari program pencarian menggunakan algoritma the first search ya DFS dalam bahasa Java dan juga program pencarian menggunakan algoritma breadth first search BFS. Oke, kita coba searching aja ini ya, tambahan aja. Ini tuh dia fungsinya tuh buat apa sih teman-teman ya? Kita coba cek ya, kita coba cek RLC, kita coba cek di sini ya, dia fungsinya buat apa ya? Ini bonus aja sih. Ya, ya kayak gitu. Kita coba cek. Ya, tuh program pencarian dengan algoritma Devreux saat DPM menggunakan dua fungsi utama, satu untuk melakukan start dan melakukan pencarian, dan yang lain untuk memproses node yang sedang ditinjau seperti mengecek apakah node tersebut sedang node yang dicari. Ya, algoritma DPM jadi harus terus secara mendalam ya ke bawah sebelum kembali ke prediksi untuk menjalahi jalur lain. Ya, kayak gitu. Oke guys ya, nih bentar ya. Fungsi bentar ya. Fungsi dari apa ini tadi tuh? Fungsi dari DFS ya. Ya, nah, jadi fungsinya itu untuk adalah algoritma pencarian ya. Jadi intinya untuk pencarian menjelaskan sebuah pohon atau grafik dengan menelusuri setiap cabang sebuah mungkin dan sejauh mungkin sebelum melakukan penelusuran balik ya. Jadi dia tuh fungsinya buat penelusuran. Ya kurang lebih kayak gitu. Ya sebenarnya konsepnya itu nih perbedaan ya perbedaan antara ya DFS dengan BFS ya. Ya kayak gini. Jadi untuk dari perbedaannya, cara kerja pada DPS dan BPS adalah ya, kalau misalkan DPS itu dia lebih memprioritaskan pada kedalaman, mulai dari simpul akar dan berjalan semakin dalam sampai simpul tujuan yang ditemukan. Sedangkan kalau misalkan untuk yang BFS ya dimulai dari akar, akan lebih memilih untuk memeriksa semua tetangga dari page 8
ya PEG 8 ke PEG 8 simbol tersebut kemudian dicek satu-satu mulai dari simbol pertama sampai simbol terakhir ya kayak gitu. Oke, teman-teman ya mungkin cukup segitu aja untuk penjelasan dari saya. Semoga dari penjelasan saya tadi dapat memberikan bantuan pada teman-teman atau bisa menjadi referensi ke teman-teman untuk membuat tugas tiga dari pengumpulan struktur data. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.